Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Coach Adam Fekro. Di sini saya akan membawakan video untuk seri wirausaha UMKM pemula. Ya, untuk saat ini memang tahun ini saya sudah lama ya. Sebelum-sebelumnya mungkin saya sering upload video. Mungkin dimulai di tahun 2025 ini saya akan membawakan lagi beberapa video buat teman-teman supaya teman-teman UMKM bisa memboosting atau bisa mungkin punya pengetahuan dan insight lebih banyak lagi di dunia UMKM. Baik, untuk yang video kali ini saya akan membawakan video 3 rahasia sukses UMKM. Oke. Jadi ini memang rahasia ini jarang diketahui, makanya saya kasih highlight wajib tahu gitu ya. Kenapa wajib tahu? Nah, kita akan mulai sekarang. Nah, teman-teman pengen usaha sukses, pasti pengen banget kan? Nggak mungkin pun teman-teman ada yang usahanya pengen standar-standar aja atau biasa-biasa aja, yang penting jalan. Pasti semua teman-teman pengen sukses. Nah, ini bagaimana untuk supaya usaha sukses? Jangan hanya kerja keras ya, tapi juga harus kerja cerdas. Nah, di sini saya akan membagikan nih 3 rahasia sukses UMKM yang jarang diketahui, tapi bisa bikin bisnis Anda berkembang dan laris manis. Nah, jangan lupa ya untuk sebelum memulai video ini jangan ada yang di skip, tonton sampai habis dan terapkan untuk tips-tipsnya. Nah, kebetulan video ini tidak terlalu panjang. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu supaya saya bisa lebih membagikan lebih banyak lagi nanti tips bisnis yang bermanfaat. Kemudian juga bisa komen di bawah ya. Nanti terakhir itu saya akan highlight tiga rahasia itu apa saja. Nah, nanti teman-teman mana yang paling menarik menurut teman-teman rahasia tersebut gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, banyak orang-orang tuh berpikir kalau mau di sukses ya di dunia UMKM itu yang penting apa sih? Jualan. Betul sih. Kemudian promosi besar-besaran dan pasti nanti tunggu tinggal pelanggannya datang. Betul? Bisa betul, tapi banyak juga yang sebetulnya sudah menjalankan hal tersebut ya, tidak berhasil juga. Nih ada apa nih? Nah, ini mungkin saya bagikan 3 tips rahasia ya. Sebetulnya nggak rahasia-rahasia amat, tapi teman-teman yang belum tahu boleh nih bisa dicoba ya, karena ini dengan tips ini teman-teman bisa lebih bagus lagi usahanya insya Allah ya. Tonton sampai habis ya. Oke, ini untuk yang pertama. Rahasia pertama adalah fokus ya kepada produk atau jasa yang benar-benar dibutuhkan pasar. Nah, ini apa artinya? Saya akan buka nanti di slide berikutnya. Kemudian juga ada rahasia yang kedua, teman-teman harus membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Itu juga sama, nanti akan saya terangkan. Nah, ini rahasia yang ketiga nih, manfaatkan digital marketing dengan pintar, dengan baik, dengan bijak ya. Nah, tentunya di 3-tiganya akan saya bahas. Kita mulai ya dengan rahasia yang pertama. Rahasia pertama. Wah, ini gambarnya ada apa nih? Ada kopi. Ada beberapa pemain kopi ya. Pemain kopi untuk di Indonesia. Ada Fore, Kopi Kenangan, ada Janji Jiwa. Tapi ini saya sebenarnya tidak akan membahas mereka. Saya akan membahas lebih ke fokus kepada produk yang benar-benar dibutuhkan pasar. Nah, memang ini trennya bagus. Di Indonesia itu memang membutuhkan minuman yang berbentuk kopi ya. Dari basicnya kopi itu memang sudah tren dengan adanya kafe-kafe gitu ya, dan memang sekarang orang-orang membutuhkan kopi, dari mulai kopi yang biasa sampai kopi yang dikemas. Nah, ini secret number 1 ya. Jadi teman-teman harus fokus kepada produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Nah, ketiga pemain ini tentunya dia sudah membuktikan bahwa dengan fokus kepada produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar, mereka jadi maju usahanya ya. Nah, ini kemudian saya jelaskan ya. Banyak UMKM yang gagal, tapi sebetulnya bukan karena produk atau jasanya jelek, tapi mereka itu menjual sesuatu yang kurang dibutuhkan oleh pasar. Nah, bagaimana sih kok bisa menjual sesuatu produk atau jasa yang kurang dibutuhkan? Karena mungkin mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu ya, apakah benar-benar produk mereka atau jasa mereka dicari oleh orang, ataukah memang sebetulnya biasa-biasa saja. Nah, kalau contohnya nih, misalnya Anda menjual makanan sehat, kemudian menargetkan orang yang sedang diet, tentunya Anda pasti tidak akan jual produk asal-asalan, tapi akan memastikan bahwa
produk Anda itu menjadi solusi bagi pelanggan. Nah, ini contohnya. Ada dua usaha ya, dua orang berjualan kopi nih misalnya ya. Yang satu jualan kopi biasa-biasa saja, yang satu lagi kopi khusus dengan branding bahwa kopi ini untuk fokus di saat kerja. Nah, tentunya yang dari yang kedua ini tentu mana yang lebih baik? Ya tentu dengan branding yang lebih baik ya, yang menarik. Jadinya pasti itu yang lebih laku. Karena dia menjual itu sesuatu yang spesifik yang tadi dibilang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, ternyata ini ada pangsa pasar ini kopi yang bisa diminum pada saat kerja gitu ya, buat fokus. Nah, itu tentunya akan menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar. Nah, ini secret number one-nya. Jadi jangan teman-teman untuk memarketingkan atau menjual sebuah produk atau jasanya tidak ada riset terlebih dahulu. Nah, ini rahasia pertamanya, riset dulu. Kalau yang sudah berjalan, lakukan riset ulang. Benar nggak sih produk Anda atau jasa Anda itu benar-benar dibutuhkan? Nah, jangan-jangan sebetulnya bukan karena produknya jelek, tapi sebetulnya yang butuhnya nggak terlalu banyak. Nah, itu ya, oke. Itu untuk secret number one. Kemudian kita lanjut ke secret number two. Nah, secret number two itu apa? Dia adalah harus membangun hubungan dengan pelanggan yang kuat. Nah, rata-rata produk itu engagement-nya atau hubungannya, connectivity-nya tidak terlalu kuat dengan konsumen. Nah, ini bisnis UMKM itu soal hubungan ya. Sebetulnya nggak hanya UMKM, semua bisnis pun berhubungan dengan sebuah connectivity. Jadi kalau pelanggan suka sama produk Anda, maka dia akan beli terus dan terus dan terus. Bahkan kalaupun perlu, dia akan promosiin produk atau jasa kamu ke teman-temannya. Nah, itu cara membangun hubungan yang kuat bagaimana? Misal ya, kalau Anda ada chat dari pelanggan. Nah, kalau perusahaan mungkin bentuknya biasanya dia punya customer service-nya ya, atau ada nomor pelanggan. Nah, itu kalau dijawab dengan bagus, dengan cepat, dengan ramah, itu salah satu poin plus. Jadi akan membangun hubungan atau citra image yang bagus ya. Kalaupun ada email, keluhan atau apa, itu segera ditanggapi. Kemudian bisa memberikan ucapan terima kasih atau bonus dari produk atau jasa Anda yang sudah dibeli, jadi kayak thank you card ya, gift card atau apapun lah, voucher atau apapun, itu akan membuat mereka juga terbangun connectivity-nya ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus melakukan atau menggunakan media sosial dengan baik ya, berinteraksi bukan hanya jualan. Jadi contoh nih saya berikan, kalau misalnya usaha Anda adalah jualan baju, jangan hanya sekedar posting produk, tapi juga pastikan Anda juga sesekali memberikan tips gratis ya, misalnya untuk baju mix and match, kemudian share cerita pelanggan Anda yang puas. Nah, itu akan membuat pelanggan Anda itu lebih nyaman dan juga lebih nantinya loyal kepada produk Anda. Diingatnya itu top of mind adalah produk Anda. Nah, itu adalah rahasia kedua. Kemudian rahasia yang ketiga yang saya akan berikan adalah ini berhubungan dengan digital marketing. Ya, jadi teman-teman harus mulai melek dengan digital marketing. Mau tidak mau sekarang adalah eranya digital marketing. Nah, ini adalah rahasia nomor ketiga ya, the secret number 3. Jadi bisnis sekarang itu kalau nggak online itu pasti akan ketinggalan jauh. Bener nggak? Ya bener banget. Karena hampir semua orang udah pegang HP. Di dalam HP itu ada medsos, ada sosial media lah ya sekarang itu. Tentu mereka akan mencari segala sesuatu itu dari medsos atau dari internet gitu kan. Tapi bukan berarti Anda tuh harus iklan besar-besaran. Tapi yang penting Anda punya strategi yang tepat ya. Nah, contoh nih misalnya, karena gunakan video pendek ya, atau kalau di Instagram tuh video reels ya, reels atau di YouTube Short gitu ya, atau di TikTok nih, konten-konten yang singkat di bawah 1 menit, bisa lebih menarik atau nanti bisa jadi viral. Nah, itu akan bisa meningkatkan engagement ya. Jadi Anda memanfaatkan sosial media untuk digital marketing. Kemudian Anda bisa melakukan sebuah promosi pakai flash sale atau giveaway. Orang bisa kalau masuk platform ya, misalnya Anda ke Shopee atau ke Topet kan suka ada diskon atau flash sale gitu ya. Nah, itu mereka senang banget. Yang ketiga, Anda bisa melakukan pengoptimalan WhatsApp Anda menjadi WhatsApp bisnis, dari pribadi menjadi WhatsApp bisnis. Kemudian di WhatsApp juga ada yang namanya sistem pakai bot. Jadi dibaca oleh bot, kemudian kalau ada nanti customer Anda yang menghubungi, itu langsung jawab oleh bot. Nah, itu kan tentu bagus ya.
itu nanti ada auto reply-nya lebih profesional, terus ada fitur katalog dan lain-lain. Nah, itu nanti banyak banget yang bisa teman-teman gali di sini. Tapi intinya apa? Intinya teman-teman jangan ragu untuk meningkatkan kemampuan teman-teman UMKM di dalam digital marketing. Jadi bukan hanya saya ceritakan di sini saja contohnya, banyak banget ya untuk digital marketing itu. Jadi misalnya ada UMKM yang dia menjual konten edukasi. Nah, itu pun bagus misalnya gitu ya. Terus ada juga yang menjual skincare. Nah, dia coba bikin video-video singkat untuk perawatan wajah. Awalnya hanya membuat video perawatan wajah, tipsnya, tapi di bawahnya itu ada keranjang kuningnya atau tombol untuk call to actionnya, sehingga begitu orang pencet langsung ke produk Anda. Nah, gitulah jadi ya, untuk bikin orang tertarik, kemudian baru membuat orang akan membeli produk atau jasa Anda. Oke, sekarang saya akan melakukan konklusi atau kesimpulan dari 3 rahasia yang sudah saya share ya. Yang pertama, jadi teman-teman untuk UMKM wajib ya untuk produk fokus. Produk fokus tuh apa? Apakah produknya satu? Tidak juga. Sebetulnya produknya bukan satu, tapi produk yang Anda jual itu memang satu tema. Yang keduanya memang harus ada solusi yang ditawarkan dari produk atau jasa Anda kepada customer, dan memang produk itu harus menyelesaikan masalah. Ya, jadi jangan ada masalah di konsumen tapi Anda memberikan penawaran yang lain. Nah, itu namanya tidak produk fokus. Jadi yang pertama, kalau Anda mengetahui ada sebuah masalah, coba Anda runut bagaimana dari masalah itu bisa menjadi sebuah produk atau jasa. Ya, itu yang kira-kira menjadi riset Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus membuat koneksi, build connection. Produk dan jasa Anda itu sebetulnya intinya tentang cara berkomunikasi dengan konsumen. Bukan hanya soal jualan produk atau jasa Anda gitu ya, bukan tentang sales, bukan. Tapi memang Anda harus bikin sebuah produk jasa Anda itu terkoneksi kepada kehidupan dari customer Anda gitu ya. Setiap customer membutuhkan, dia ingat sama produk Anda. Nah, itu bagaimana? Nah, itu komunikasinya harus dijalin. Tadi saya sudah jelaskan di awal gitu ya. Nah, ini hanya konklusinya saja. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus mengetahui bahwa sekarang itu adalah digital era. Eranya digital. Jadi Anda harus menggunakan digital. Ya, jangan hanya terpaku pada toko offline. Jadi memang harus mau nggak mau Anda harus terjun, harus mulai melek sama toko online. Saatnya menggunakan digital marketing untuk menunjang usaha Anda. Jadi untuk UMKM jangan ragu-ragu atau malu ya untuk menggunakan berbagai platform. Dicoba satu persatu yang kira-kira menurut Anda pas untuk menunjang marketing dan penjualan Anda. Oke, sekiranya mungkin ada pertanyaan atau ada kira-kira Anda suka yang mana ya, yang paling menurut Anda paling cocok nih dari 3 rahasia ini yang menurut Anda bisa menunjang atau boosting usaha Anda. Silahkan komen, silahkan juga subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video saya. Baik, nanti mungkin ke depannya akan saya bawakan lagi video-video berikutnya dari saya yang akan menunjang insight atau pengetahuan teman-teman tentang dunia UMKM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.